Kota adalah rimba belantara buas, dari yang terbuas. Setiap jengkal lorong berpercik darah, darah dari iri, darah dari benci, bahkan darah dari sesuatu yang tak pasti. Kota adalah rimba belantara liar, dari yang terliar. Setiap detik taring-taring tajam mengancam, setiap menit lidah-lidah liar rakus menjulur lapar. Nangis bayi adalah lolong serigala di bawah bulan. Orang yang hidupnya tenang itu adalah dia yang hidup sewajarnya, ikhlas menerima garis hidup, tidak memaksakan diri di luar batas kemampuan, dan tidak dengki dengan milik orang lain. Terimalah dirimu apa adanya, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Sadarilah bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi kamu punya kekuatan untuk menghadapinya. Terkadang kekuatan seorang manusia diuji bukan dengan seberapa keras dia bisa bekerja, tetapi seberapa kuat dia bisa bertahan. Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing. Bersyukurlah atas semua hal baik yang kamu miliki. Itu akan menenangkan hati. Percayalah bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Tetaplah tenang meskipun dunia terasa berat. Patut diingat, setiap masalah pasti ada solusinya. Biarkan hatimu mekar seperti bunga dan pikiranmu bersinar seperti matahari. Meski lelah, menerpa diri. Berikan waktumu untuk istirahat dan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Bicaralah dengan dirimu sendiri dengan bahasa yang penuh kasih sayang. Wahai manusia-manusia yang masih senang mengubah syahwat dan hawa nafsunya, dan masih menganggap remeh terhadap segala perintahan Allah, apakah kalian tidak malu kepadanya, sehingga kalian berani melakukan keburukan-keburukan di hadapannya? Ketika kalian berbuat tidak baik, kalian masih memiliki rasa malu bila dilihat oleh orang lain, sehingga di hadapan makhluk kalian hanya menampakkan yang baik-baik saja. Apakah kalian menganggap bahwa Allah itu lebih remeh dari makhluknya, sehingga di depan orang lain kalian punya rasa malu, tetapi di hadapan Allah kalian tidak tahu malu? Secara tidak langsung kalian telah merendahkan pandangan Allah, sementara kalian menganggap besar pandangan makhluk. Ingat, yang memberimu rizki dan memberimu napas adalah Allah. Apakah kalian pikir kalian tidak akan bersua dengannya? Jika suatu saat ternyata sudah tidak saling butuh, tidak saling rindu, dan tidak lagi saling mencari, jangan pernah membenci. Cukup kenanglah dia sebagai sosok yang baik, sebab tidak ada yang kebetulan. Dalam pertemuan pasti ada perpisahan, karena itu semua sudah menjadi pilihan. Dan Tuhan tidak akan pernah mempertemukan dua insan tanpa alasan dan tujuan. Perpisahan memang tidak akan pernah mudah, karena sifat dasar manusia ingin memiliki, bukan melepaskan. Perpisahan itu ada agar kita bisa menghargai sebuah pertemuan. Cobalah belajar kepada senja, karena dia mengajarkan bahwa sesuatu yang terlihat indah sebagian hanya sementara, karena tak ada yang abadi. Sadarkah kalau semua itu terhubung dengan karma atau takdir? Tak ada yang bisa mengatur karma, jadi nikmatilah setiap detik yang kamu punya untuk bersamanya. Kita adalah mungkin dua orang yang pernah saling memiliki rasa yang sama, namun tak ditakdirkan untuk terus bersama. Perpisahan seringkali mengajarkan kita betapa berharganya seseorang setelah dia tiada. Sekuat apapun kamu menjaga, yang pergi akan tetap pergi. Sekuat apapun kamu menolak, yang datang akan tetap datang. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, aduh pengen nangis, ya Allah, Masya Allah, ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oh, my life is changing every day in every possible way. And all my dreams are never quite as it seems, never quite
sama orang tua jangan ngelawan. Kenapa? Meskipun orang tua kita salah, kalau kita ngelawan dan dia sedih, kita dosa. Jelas sampai di sini? Jadi gini, berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Paham ya? Karena orang tua itu kalau sudah sakit hati, ngucap, nggak ngucap aja bahaya, apalagi ngucap. Udah tuh, urusannya udah panjang. Mendingan diem walaupun kita benar. Itu sama orang tua. Karena itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada orang tuanya. Setelah beliau kemudian dilahirkan dalam keadaan yatim, maka yang menjadi orang tuanya adalah Abu Thalib yang paling panjang. Maka beliau tahu Abu Thalib itu tidak beriman kepada Allah, tapi beliau tidak pernah menyakiti hati Abu Thalib. Paham sampai di sini? Perbuat apapun yang harus Anda perbuat, tapi formula yang paling utamanya jangan menyakiti orang tua. Karena kalau dia sudah sakit hati, bahaya.